Saya berani klaim kok kalau yang punya horor pertama kali kita kok. Yang punya horor itu Ya, gitu muncul kan akhir-akhir ini aja toh Mas. Kita juga sekarang juga sampai kerepotan loh Mas. Kayak kita itu di mesin pencarian di sosmed gitu ya. Teman-teman nyari berita horor ketemunya yang lain. ya mungkin penontonnya. Oh penontonnya. Ini jelas kita dari era ke era itu pasti membawa sesuatu yang baru. Atau dari nasional berarti Mas ya? Ada satu nasional yang tampil. Kalau event untuk kali ini jelas berbeda dengan yang 9. Berbeda. Apa bedanya Mas? Ya mungkin kalau 9 2 panggung, kita hari ini cuma satu panggung aja. Satu panggung. Satu panggung tapi Oke, pemirsa Radar Blitar TV, ketemu dengan saya Maladi Usman dalam salah satu program podcast Radar Blitar TV. Dan hari ini kita kedatangan seorang pegiat pegiat musik. Dan beliau punya komunitas di Blitar yang mungkin beberapa tahun lalu sempat ramai ya, tapi saat ini tidak perlu berpanjang lebar, kita langsung saja seorang pegiat Blitar Underground Community, Mas Heri. Selamat sore Mas Heri. selamat sore. Kondisinya gimana Mas? Sehat? Ya lumayan. Oh lumayan. Soalnya lumayan kering atau apa? Habis sakit kemarin. Oh habis sakit. Oke. Blitar Underground Community Mas ya? Ya betul. Itu apa Mas? Panganan atau apa? Ya seperti perkembangannya pada waktu itu Mas ya, di tahun 90-an itu kan hampir di semua kota, daerah di Indonesia, bahkan dunia ya. Itu pasti ada namanya perkumpulan untuk pencinta musik keras, sehingga jadilah untuk kota Blitar ya. Akhirnya bukannya ikut-ikutan, akhirnya ya kena imbasnya juga, berdiri komunitas Blitar Underground Community buat pencinta musik ekstrim keras gitu ya. Pecinta musik ekstrim keras. Iya. Akhirnya inilah yang kemudian sama-sama suka musik keras ekstrim, akhirnya terkumpul Menjadi kemudian satu buat komunitas BUC. Iya, betul. Hampir semuanya sebelumnya jadi panutan Blitar mungkin ya kesekian ya. Untuk pertama kalinya yang saya tahu itu seperti Malang. Kalau Malang itu namanya Total Sabar Community TSC. Terus kalau Surabaya Underground Community. Terus untuk Purwokerto juga ada Purwokerto Underground Community juga. Akhirnya Blitar juga Blitar Underground Community. Blitar ya, Underground Community. Sebagai identitas kita orang Blitar. Apakah ini hanya untuk penyuka musik saja atau apa ini Mas? Kalau melihat kita garis bawahi kata-kata undergroundnya itu ya. Iya. Itu paham aliran atau jenis musik apa itu? Iya. Kalau boleh menyebut ya, underground itu sebenarnya bukan musik. Underground itu adalah sebuah paham gitu aja. Karena di situ itu nggak cuma ada musik, ada kayak seni yang lain lah, seni tari, seni lukis lah gimana gitu, yang mungkin ya namanya underground itu diambil dari sebuah kata yang mungkin nggak terlalu familiar pada waktu itu. Mungkin pada lahirnya ya underground itu adalah mungkin sesuatu yang belum bisa ya, waktu itu belum bisa diterima oleh khalayak orang umum, orang awam. Jadi seperti biasa ya, mungkin orang kayak gitu akhirnya bukannya menyisih ya, emang ya bikin dunia sendiri lah kayak gitu. Nah lama-lama orang juga tahu, menikmati, bahkan terjun langsung ikut-ikutan ke dalam juga. Mungkin saking satu hobi, satu kesukaan, satu selera, lahirlah itu sebuah namanya paham, bukan paham yang terlalu gimana-gimana ya, kita cuman berfokus saja pada musik gitu aja. Oh gitu, yang fokus sama musik ya. Terus karena saya pernah mendengar juga yang mungkin pingin sendiri, anti aturan, anti kemapanan. Itu apa bedanya sama teman-teman yang punk itu Mas? Iya betul. Salah satunya di dalam paham musik underground sendiri juga teman-teman dari punk yang bergenre punk. Oh, genre kita kan ada banyak ya, genre musiknya ya, betul. Karena kalau kita boleh cerita ya, kalau
mungkin kebanyakan orang tahu punk itu anti kemapanan, nggak bisa diatur atau nggak punya peraturan lah, no rules gitu ya. Tapi ada lagi genre kayak black metal gitu. Mungkin Mas yang pernah dengar black metal itu kan, dari namanya aja udah serem kan. Emang serem itu musiknya. Metal walaupun cuma gimmick gitu ya sebenarnya. Iya semuanya kalau pakai baju semuanya hitam-hitam semua teman-teman underground itu. Tapi kalau hari ini kayaknya kalau menyebut kata underground itu kayaknya agak gimana gitu Mas ya. Ya udah mungkin diperhalus lagi ya. Mungkin jadi musik anak-anak metal gitu aja lah. Anak-anak Iya, metal. kalau kita nyebut kata underground kayaknya terlalu berat Mas ya. Iya. Sebenarnya nggak berat sih, mungkin udah terbiasa aja. Oke Mas, di Blitar sudah cukup lama berarti tahun berapa Mas? Kalau kita BUC? mulai BUC ya, kita boleh cerita dikit nih ya. Lahirnya BUC itu awal mulanya ya sekitar tahun sebelumnya bukan dari kota, dari daerah kota ya. Kalau boleh saya sebut biar lebih cepat ya. Daerah kota itu mungkin lebih dulu teman-teman kita yang ada di kabupaten. Seperti di Blingi pertama kali ada perkumpulan namanya Poros. Itu singkatan dari perkumpulan orang seni. Nah, terus dari Kesamben ada lagi GMK, Generasi Muda Kesamben. Itu juga sama-sama pencinta musik keras juga. Nah, dari situ teman-teman dari Kota Blitar termasuk saya ya, sebagai yang pertama di sini ya mungkin yang boleh dikatakan yang dituakan atau gimana, karena saya mungkin yang pertama di sini mengajak teman yang lain berkumpul jadi komunitas sendiri, masih belum punya nama. Kita masih sering ke Kulingi, ke Kesamben, ke daerah lain. Saya lihat kok setiap kali ada acara atau gimana gitu kayaknya namanya unsur gap-gapan itu ya antar teman ya. Padahal sama-sama kenal ya. Kayaknya semakin gak sehat. Kayaknya aduh ini takutnya merusak. Gak bisa bersatu. Iya. Gak bisa nyatu. Saya lihat itu, aduh kok kayak gini terus masa sih mau sama-sama orang Blitar, sama-sama teman, cuman disekat sama nama komunitas saja. Akhirnya saya coba punya inisiatif ya, coba mengumpul yang lain yang mungkin lebih paham, satu pikiran dengan saya. Gimana kalau kita coba jadikan satu aja? Kayaknya setuju aja ya teman-teman itu ya. Mungkin satu visi, satu misi seperti saya. Akhirnya ngumpul pertama rapat tipis-tipis gitu. Akhirnya setuju, oke kita undang semuanya. Ya nggak semuanya sih, perwakilan aja. Setuju pakai satu nama aja biar identitas Blitar itu nggak kemana-mana. Akhirnya saya pilih seperti yang kota-kota daerah lain, Blitar Underground Community sebagai identitas kita yang baru untuk semuanya ya. Jadi dari sejak lahirnya Blitar Underground Community semua teman itu ketemu langsung enak-enak aja, langsung ngumpul. Kalau sebelumnya kan kayak terkotak-kotak gitu. Jadi BUC ini kota maupun kabupaten teman-teman. Iya, jadi satu. Kan kita menyebut kata Blitar. Blitar ya. Kecuali kota Blitar Underground Community baru beda lagi. Nah ini yang mungkin sampai sekarang ada yang masih salah persepsi. Kalau Blitar itu, wah Blitar itu orang kota. Bukan, maksudnya Blitar itu kan cuman daerah aja kan. Blitar sudah menyangkut kota dan kabupaten kan sama aja kan. Dan setelah muncul kata BUC yang mempersatukan, akhirnya ya fine-fine saja Mas. Iya fine-fine saja, lebih enak, ngumpulnya lebih enak, nggak ada biasanya ngumpulnya berpencar-pencar gitu, sekarang ngumpul jadi satu, lebih guyup, lebih gayem, enak gitu aja. Itu tahun? Itu sekitar tahun 98, ya 98-an. 98-an iya, Mas ya. Setelah event Blitar Rock yang pertama, yang kita gelar itu. Sempat gelar festival juga? Iya, kita punya event yang kita banggakan sekali setiap tahun kan punya jadwal rutin Blitar Horror itu, Mas. Itu dari tahun 98 itu. Bertempat di sini. Artinya, tapi di awal-awal di 98 itu kan bukan Blitar Horror namanya Mas ya? 98 nama eventnya Blitar Horror. Oh sudah Blitar Horror ya? Udah. Oh. Mungkin karena mungkin kata horor itu kan akhir-akhir ini saja tuh Mas lagi rame ini karena mungkin saya berani klaim kok kalau yang punya horor pertama kali kita kok. Yang punya horor itu ya bukan apa-apa ya. Emang pertama kali kita pakai namanya horor 98 itu. Tapi enggak ono sone apa enggak ada, belum. Bukan son-sonan. Iya, gitu muncul kan ya akhir-akhir ini aja tuh Mas. Kita juga sekarang juga sampai kerepotan loh Mas. Kayak kita itu di mesin pencarian di sosmed gitu ya. Teman-teman nyari berita horor ketemunya yang lain, bukan kita. Tapi
teman-teman udah paham kok karakteristik kan setiap walaupun berbeda tapi setiap karakteristik kan nggak mungkin sama kan Mas. Karena teman tahu wah ini Blitar Horeg yang ini pasti yang ini bukan yang itu gitu aja. Oke, karena setelah BUC muncul terus sebagai salah satu bentuk ekspresi teman-teman dalam satu wadah ini akhirnya festival itu bentuknya Mas ya? Sebenarnya bukan festival. Kalau festival kan diadu. Iya. Parade. Iya. Jadi teman-teman yang internal sendiri betul. yang muncul. Iya, gitu, teman-teman gitu, semuanya yang satu internal, satu perkumpulan itu kan banyak bandnya Mas waktu itu. Juga semakin dari tahun ke tahun semakin banyak, bertambah sampai sekarang. Saya nggak bisa ngitung. Sampai nggak kenal semuanya. Mungkin regenerasi yang mungkin agak ketinggalan. Terus perkembangannya hingga ke 2000-an, karena itu tadi 98 ya sudah betul. cukup lama. Mungkin kita hitung aja 2020-an sekarang Mas. Kondisi musik terutama teman-teman underground seperti apa Mas? Kalau kondisinya jelas semakin berkembang pesat Mas, semakin maju teman-teman itu wah tambah keren pokoknya. Jadi jika dibandingkan kita flashback aja ke 98 jelas sangat berbeda sekali, apalagi hari ini sangat lebih berbeda lagi. Ya jelas lebih maju lah teman-teman itu, keren pokoknya. Lebih maju, tapi saya lihat mungkin saya ngamati teman-teman yang musik di Blitar ya. Kayak tidak ada ya mungkin belum ada atau mungkin belum ada wadah yang besar itu sehingga tidak terdengar atau seperti apa Mas? Ya namanya juga kita itu berangkat dari awal sebagai musisi underground yang segala sesuatunya nggak terlihat jelas oleh orang umum, orang awam. Jadi mungkin Masnya kalau nggak berkecimpung langsung di dalam komunitas nggak tahu pergerakannya, perkembangannya. Karena di bawah tanah Mas ya? Iya, mungkin istilahnya di permukaan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kayak ninja iya. Moro-moro bejujuk ada festival besar gitu. Mungkin teman-teman sampai kaget. Ya sudah terbiasa kayak gitu dari dulu. Kita bermainnya senyap gitu ya. Parade bentuk ekspresi teman-teman ya. Dan itu dari 98 terus ada sampai tahun berapa Mas? Yang sampai yang parade itu. Yang terakhir itu 2011 itu. 2011. Iya, 2011 itu habis itu berhenti sampai 14 tahun. Digabungkan yang ke-10 ini. Ketemu yang ke-10 ini. 2011 yang ke-9. Iya. Dan 2025 ini mau dilaksanakan yang ke-10. Betul. Waduh, Mas. Kok jauh sekali jaraknya, Mas? Ya karena faktor kesibukan teman-teman. Oh, sibuk. Iya, sudah ada yang banyak berkeluarga. Jadi untuk frekuensi bertemu, berkumpul itu kayaknya agak sulit. Bukan karena kelesuan bermusik atau apa? Enggak, Mas. Justru malah regenerasi kita mulai bermunculan pada waktu itu. Walaupun mereka bikin event yang kecil-kecilan ya, bikin gigs ya. Gig itu skalanya masih kecil. Biasanya tempatnya di kafe, di studio atau pokoknya tempatnya agak luas gitu. Teman-teman regenerasi kita, adik-adik kita sebutnya adik-adik aja. Soalnya banyak itu. Makanya sebagian kita tarik ke Blitar Horeg ini biar mereka bisa merasakan suasana yang berbeda, berkumpul sama kakak-kakaknya di panggung yang lebih besar gitu. Yang menjadi misi kita utama adalah kita itu pengen regenerasi, biar ada yang melanjutkan karena yang udah tua-tua kan ya waktunya sudah semakin berkurang gitu. Itu sudah jadi tradisi. Konsentrasinya udah beda. Betul. Jadi perlu ada diperkenalkan teman-teman yang muda gitu ya. Akhirnya di 2025 ini setelah 14 tahun ya Mas ya? Iya, 14 tahun. Diadakan kembali. Kira-kira karena mungkin saat ini kan yang lagi viral rame itu kan musik-musik jenis ya mungkin kayak dangdut, terus campur sari melo itu. Kira-kira yang musik yang teman-teman bawa nanti di festival Horeg atau festival yang ke-10 ini kira-kira bisa rame nggak, Mas? Bisa rame gimana, Pak? Ya mungkin penontonnya. Oh, penontonnya. Ini jelas kita dari era ke era itu pasti membawa sesuatu yang baru dalam arti, tapi tetap tidak jauh dari spirit kita ya untuk musik ekstrimnya. Banyak sekarang itu genre-genre baru yang lebih ekstrim, mungkin yang lebih disukai adik-adik kita atau adik-adik kita yang masih tetap
apa ya, tetap suka mainin style yang lama untuk dibawa lagi ke hari ini, mungkin itu juga banyak sekarang. Nah, dipastikan ya animonya aja dari hari ini itu hingga udah, hari ini udah kelihatan ini, wah kayaknya ini keren ini kayaknya. Soalnya yang 9 itu banyak yang bilang, banyak yang mengakui kalau itu adalah event yang paling sukses ya dalam sepanjang sejarah musik yang ada di Blitar ya, di Blitar ya. Iya. Yang 11 itu. Iya. Kalau saya lihat, saya survei sendiri itu sepertinya nggak ada yang mengalahkan waktu itu. Yang ke-9 Iya, itu. soalnya 2 hari. Saking puncaknya, habis itu tahun berikutnya udah nggak ada. Kayak tenaganya dipolin gitu. Enggak. Itu eventnya yang ke-9 itu 2 hari, Mas. 2 hari, 2 panggung, 80 band. Selain band ada lagi pertunjukan yang lain. Waktu itu body suspension ada, terus ada tato battle juga ada, tato kompetisi. Terus banyak kok waktu itu. Sampai saya itu sampai heran ya. Pada awalnya agak-agak pesimis gitu, begitu acara berlangsung, wih keren gitu acaranya. Saya sampai nggak nyangka banget ya. Anime seperti itu, ya moga-moga aja bisa menular untuk yang ke-10 ini, Mas. Karena saya lihat generasinya juga lebih banyak sekarang daripada dulu. Yang dulu mungkin yang masih muda sekarang udah tua, tapi keluar lagi yang muda. Itu udah otomatis kayak gitu. Oke, Mas Heri, dari begitu panjang dari sejarah BUC segala macam sampai ekspresinya seperti apa yang dari tahun ke tahun untuk tahun 25 ini. Seperti apa festivalnya itu nanti, Mas? Ada berapa bintang tamu dari mana saja dan apa-apa aja keseruan yang ada di event itu? Oke, kalau sudah bukan jadi barang yang kita rahasiakan untuk gimana ya, saya katakan di sini aja. Kalau event untuk kali ini jelas berbeda dengan yang 9. Berbeda. Apa bedanya, Mas? Ya mungkin kalau 9 2 panggung, kita hari ini cuma 1 panggung aja. 1 panggung. 1 panggung tapi diisi sama band-band yang lebih lebih keren. Ya, pasti lebih surprise lah kita. Atau dari nasional berarti, Mas ya? Ada 1 nasional yang tampil. 1 nasional. Iya, dari teman kita dari Solo. Dari Solo. Iya, Don't For Life. Mungkin bisa di Mas, namanya apa, Mas, bocoran? Namanya Don't For Life. Don't For Life. Terus pengisi acara yang lain? Pengisi acara lain adalah ya teman-teman kita dari Blitar semuanya. Dari Blitar semua. Iya, yang 20-nya. Yang total, 20, berarti total 21. 21 band. Yang 1 bintang tamu dari luar Blitar, yang 20 itu dari Blitar semua. Betul. Wah, berarti masih banyak ya, Mas ya, teman-teman Blitar itu ya, yang masih terus aktif di sampai musik waktu pemilihan teman-teman band itu aja kita sampai kewalahan. Istilahnya kita cuma punya 1 rumah, tapi yang mau masuk adalah band 1 kecamatan. Gimana kita nampungnya? Akhirnya kita lanjutkan ke tahun berikutnya aja. Mungkin waktunya bergantian. Berarti sempat ada audisi band berarti, Mas? Kalau audisi sebenarnya enggak sih. Kita langsung aja pilih gitu. Pilih-pilih gitu ya? Ya bukan ada unsur nepotisme atau ada unsur yang lain-lain, enggak. Kita langsung pilih aja dari teman-teman, kita bagi secara merata dari timur, barat, utara, tengah, selatan. Kita bagi rata. Kota, kabupaten gitu ya? Betul. Biar nggak ada apa ya. Yang jelas yang mungkin teman-teman yang masih belum bisa tampil untuk yang 2025, kita siapkan di 2026. Oke. Berarti optimis 2025 ini akan lanjut ke 2026 nanti. Pasti, ya? Itu adalah agenda kita dari dulu. Siap. Kemudian dengan adanya festival ini, harapan teman-teman underground Blitar ini akan seperti apa, Mas? Ya kita sih nggak muluk-muluk sih ya pengennya ya. Yang pasti teman-teman itu biar tetap survive, tetap eksis dari regenerasi ke regenerasi, tetap berjalan lancar gitu aja. Yang kita minta itu. Mungkin ada pertanyaan saya yang sedikit filosofis ya, mungkin sebelum diakhiri. Ini karena teman-teman nih memakai nama atau pahamnya itu underground ya. Berarti emang teman-teman nih nggak pernah kelihatan atau gimana, Mas? Ya mungkin kalau boleh kita kiaskan seperti itu juga. Kalau boleh ngomong jujur ya nggak kayak gitu. Ya mungkin kelas 1 komunitas pasti tahu kok, gitu aja. Kalau Masnya mungkin punya komunitas apa, terus
ketemu komunitas yang berbeda. Mungkin masnya kan juga agak bingung, kok situ nggak ada apa-apa kok. Komunitas wartawan ketemu komunitas underground itu Bisa kan. dikatakan seperti itu. Mungkin masnya tahu sendiri kok. Karena ya mereka di bawah terus jarang kelihatan ada aktivitas, tiba-tiba ketika ada parade festival kok banyak yang daftar, banyak yang datang. Sampai nggak di tahun depan saja yang sisanya gitu. Betul, seperti itu. Sebenarnya kalau boleh ngumpul itu sebelum Blitar Horor itu kan banyak kita bikin acara kecil-kecilan ya di kafe-kafe gitu, namanya gig gitu ya, udah sering. Jadi tetap ada acara di kafe-kafe juga. Tetap kita tetap ada pergerakan, dalam arti itu biar teman-teman itu nggak terlalu kecapean nunggu kelamaan atau gimana. Kita kasih pemanasan lah menuju ke horor ini, Blitar Horor yang 10 ini. Oh, sebenarnya sudah ada pemanasan di kafe-kafe itu Mas ya, sebelum nanti di hari H tanggal 6 itu ya Mas. Kita kasih kejutan dengan Blitar Horor ini. Ini kan event yang paling besar. Sebenarnya banyak sih event yang lain di Blitar Underground Community itu. Selain Blitar Horor, dulu kita punya 7 skala Blitar. Terus ada community bawah tanah. Ini tahun ini juga? Enggak. Tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya. Itu juga event besar, cuman 1 kali gelar aja. Berbeda sama Blitar Horor itu kan secara rutin. Tahunan. Iya, tahunan lah, event tahunan. Seharusnya gitu. Tahunan gitu Mas ya. Oke Mas Heri, teman-teman musik, paham musik underground ini kemudian sangat populer dengan, kalau saya lihat Mas ya. Iya. Dengan teriakan, scream atau memang gitu Mas ya, vokalnya nggak pati jelas itu Mas ya, sebenarnya jelas Mas. Jelas sebenarnya Mas ya. Cuman mungkin Masnya aja baru pertama kali dengar, gitu. Jadi kurang mendekat saya Mas ya. Pendekatannya masih belum kuat. Kalau Masnya pendekatan lebih kuat pasti tahu apa yang diucapkan orang ini tahu. Gitu. Kan setiap genre di musik keras ini, di ekstrim ini ya kan banyak. Kayak punk gitu kan vokalnya macam-macam ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Terus kalau black metal pakai scream. Tapi sekarang scream kayaknya di musik lain ada itu, kayak kemarin dipopulerkan sama Mas Gilga gitu. Dangdut ada screamnya Mas. Ya nggak tahu kayaknya berarti kayak gimmick deh. Melu underground pisan berarti. Oke, Mas Heri, sebelum kita akhiri mungkin bisa disebutkan ke teman-teman pemirsa Radar Blitar TV, itu acaranya di mana Mas? Kapan? Apa aja yang ngisi, ada berapa band, terus apa aja selain band gitu Mas, apa aja di sekitarnya kan banyak katanya Mas ya. Seperti apa Mas Heri? Pokoknya teman-teman jangan lupa ya, besok hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Gedung Kesenian Areom Blitar kita punya event yang kalian nantikan, Blitar Horor yang 10 ya. Selain penampilan dari 21 band dan teman satu istimewa kita dari Solo ya, Down for Life. Nanti juga di sana juga ada hiburan lain, kayak motor modification, ada graffiti mural, terus sama itu pameran UMKM juga ada di sana banyak. Jadi kalau kalian datang kayaknya rugi banget. Oke, siap. Kayaknya sudah siap banget ini Mas ya. Sudah persiapannya sampai saat ini. Sudah selesai Mas? Sudah 95, tinggal 95%. Oke. Tinggal besok kita mulai ke lapangan. Persiapannya sangat dimatangkan sekali Mas. Oke, siap. Oke Mas Heri, terima kasih bincang-bincangnya. Semoga acaranya sukses. Amin. Dan khususnya bisa optimis lagi untuk tahun akan pasti datang. Harus optimis. Oke, siap. Oke, terima kasih pemirsa Radar Blitar TV. Itu tadi kita sudah bincang-bincang banyak dengan salah satu pegiat Blitar Underground Community. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.